Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Fokoid. Jumpa lagi dengan Pak Chandra di sini. Kali ini sudah hadir bintang tamu yang spesial, salah satu guru yang mungkin fenomenal ya di kota Cirebon ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak siapa nih? Sebutin dong, kenalin nggak? Bapak Revi Triano SPD GR. Gak usah pakai GR, nggak apa-apa. Nggak. Kan pakai syukuri Pak, karena Iya. mendapatkannya sulit Pak. Betul. Tidak semua orang dapat. Bener. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Minal aizin sekaligus ya. Minal aizin wal faizin buat sahabat Fokoid juga. Sampai lupa nih Iya. pembawa acaranya. Ya, Bapak Revi ini adalah salah satu guru bahasa Indonesia sekaligus ketua musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia Kota Cirebon ya, untuk SMP dan MTS Kota Cirebon tentunya. Hari ini spesial karena beliau hadir jauh-jauh nih dari Villa Intan ke Fokoid. Dalam rangka apa nih Pak? Memenuhi undangan sih sebenarnya. Ya kita mau berbagi saja. Ya. Betul ya, tapi kita tidak lepas dengan latar belakang dari Bapak Revi Triano sebagai pendidik ya. Dan kali ini kita mengulas transformasi pendidikan. Dan ini tentu banyak tinjauan atau argumen ya yang dari Bapak Revi sendiri mengenai transformasi pendidikan itu bagaimana seharusnya Pak? Ya. Transformasi pendidikan seperti kita ketahui dengan adanya perubahan kurikulum sekarang ya. Betul. Mungkin didasari dari bahwa kita sempat learning loss 2 tahun kemarin. Betul, karena selama COVID ya Pak. Ya, Betul. selama COVID. Mungkin menjadi bahan pertimbangan juga bahwa harus ada transformasi pendidikan yang bisa memfasilitasi kondisi anak setelah pasca COVID kemarin. Seperti itu ya. Betul. Karena kalau kita melihat kan karakter yang sudah terbiasa 2 tahun tidak ada pendidikan hilang ya untuk kedisiplinan di sekolah. Nah, salah satunya dengan adanya pemerintah meluncurkan kurikulum Merdeka itu adalah untuk menyiasati hal itu. Menurut saya seperti itu. Ya, ada karakter yang perlu digairahkan lagi ya betul. Pak. Bukan hanya soal akademis saja ya. Ternyata ada hal-hal yang mungkin luput ya ketika kita Zoom meeting atau meet ya. Sehingga bisa jadi kameranya diaktifkan, anaknya tidur. Oh iya betul. Seperti itu. Kadang kan hal-hal yang seperti itu pentingnya guru bukan saja dia menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Ada hal-hal yang lain yang tadi Bapak Revi bilang, ada Los yang tadi bilang, karakter ya, betul sahabat Fokoid ini yang harus kita bangkitkan lagi di tahun ajaran baru atau sudah berlangsung setahun ini Pak? Sudah berlangsung 1 tahun ini ya, dari tahun ajaran baru tahun 2000 awal 2022 ya. Untuk kurikulum Merdeka sudah mulai diimplementasikan di beberapa sekolah, di semua sekolah. Oke. Bicara tentang kurikulum Merdeka, Bapak tadi bilang itu kayaknya sesuatu yang baru ya Pak di era pemerintahan sekarang Pak. Kan sebelumnya kita tahu ada kurikulum 13 atau KTSP. Apa itu mungkin juga salah satu bentuk transformasi pendidikan? Iya betul. Kalau sesuatu yang baru sih tidak dapat dikatakan sesuatu yang baru, tapi lebih tepatnya adalah pembaruan ya. Pembaruan. Apa tuh Pak? Ini yang menarik nih. Dari kurikulum sebelumnya di-upgrade menjadi kurikulum yang sekarang. Nah, kalau bicara kondisi kurikulumnya sendiri, penerapannya memang tadi ditekankan kepada karakter. Ya kan, karakter dengan adanya Project P5 atau dengan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada profil pelajar yang ada di sekolah seperti itu. Nah, sebenarnya di kurikulum sebelumnya pun sudah ada ya, namanya PPK kalau dulu kan. Tapi kalau sekarang diarahkannya kepada project. Walaupun di kurikulum sebenarnya sudah ada project juga sebelumnya kan. Hanya projectnya kan ada di per mapel. Nah, kalau sekarang dilebur dari beberapa mapel bisa diterapkan menjadi project penguatan profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi bisa dikatakan holistik nih Pak. Dari semua mata pelajaran yang ada, kita buat dalam suatu kerangka yang ingin kita munculkan, hadirkan di sekolah sehingga ada karakter yang mungkin muncul nantinya ketika sudah P5 itu dilakukan atau dilaksanakan ya.
Ya, dan menarik juga nih Pak, Revi, saya dengar di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi ujian nasional. Apa Iya. itu juga salah satu transformasi juga? Sebenarnya kalau tidak ada ujian nasional dikembalikan kepada karakteristik sekolahnya. Jadi sekarang Oke. diberikan kebebasan sekolah mau mengadakan atau tidak, dan namanya pun bukan ujian nasional, Apa tuh Pak? tapi asesmen akhir jenjang. Asesmen akhir. Ya, Oke, itu Namanya- khusus buat untuk kelas 9, Sembilan, ya, oke. di akhir. Ya. Kalau untuk kelas 7-8-nya itu asesmen akhir semester seperti Oke, itu. oke. Tapi kan kita lihat kalau dulu bilang adanya ujian nasional kan pemerintah bilang saya mau tahu nih Ya, untuk suatu mengukur daerah ya. itu tingkat pendidikannya Betul. kan diukur dari nilai ujian Iya. nasional. Terus sekarang kalau nggak ada ujian nasional di sekolah, pemerintah Bagaimana mau mengukurnya? tahu nih, Iya. gitu Pak. Nah. Kan itu jadi bertanya-tanya. Betul. Enak banget ya, nggak ada ujian nasional sekarang. Gimana tuh Pak? Jadi memang kondisi seperti ini memang kalau dikatakan kondisi ideal juga tidak ya, karena kondisinya adalah untuk mengukur kemampuan memang tidak bisa hanya bergantung kepada ujian nasional saja kan. Betul. Bahwa untuk dengan adanya kurikulum Merdeka tadi, kalau kita tekankan pada beberapa proyek, disitulah guru berperan aktif dalam mengukur kemampuan peserta didiknya. Kalau dulu dituntut keseragaman, Oke. kalau sekarang adanya keberagaman. Guru harus menitik beratkan kepada keberagaman, kemampuan siswanya, kemampuan peserta didik. Seperti Ada poin yang saya tangkap Pak. Iya. Berarti di sini guru bisa lebih fleksibel dong Betul. dalam mengukur nih ya, suatu kompetensi yang dimiliki seorang siswa, karena kita tahu bahwa setiap individu atau siswa itu kan punya bakat, minat dan Iya. tersendiri. Kalau kita seragamkan dengan ujian yang sama, nah, itu kan nanti ada bakat dan Betul. minat yang terpendam tuh Pak. betul. Makanya tidak terfasilitasi ya. oke, jadi itu bentuk pembaharuan atau transformasi ya Iya. di Arahnya ke sana sebenarnya, Oke, secara siap. garis besarnya ya. Terus kan ngomongin perubahan tentu ada kendala nih Pak, ada hambatan Pak. Bapak Ya, sebagai memang praktisi nih. betul. Kalau bicara kendala dan hambatan, tentunya kita lihat dari sisi SDM dulu. Oke, kenapa Sudah Pak? siap atau belum? Oke, Ya kan, karena di kurikulum Merdeka menuntut untuk seluruh guru mau belajar sendiri. Dengan cara Kalau dulu kan mungkin kan pada saat perubahan kurikulum ada bentuk seminar, workshop yang dilakukan sekian hari kan gitu ya. dapat sertifikat itu ya Pak? Betul. Harus 32 jam itu Pak? 32 jam. Kalau sekarang kan guru dituntut untuk mau mencari atau mengembangkan pemahamannya sendiri. Lewat Nah, apa Pak? Pemerintah meluncurkan namanya platform Merdeka Mengajar. Di sini guru sudah memiliki akun melalui akun Belajar ID, Oke. loginnya. Nah, disitulah guru harus mau mencari informasi sampai dengan ada beberapa pelatihan di dalamnya yang harus diselesaikan. Nah, itu adalah salah satu bentuk upaya pemerintah. Sebenarnya harapan pemerintah itu adalah guru mau belajar. Seperti itu. Ini kalau ngomongin mau belajar lagi, Iya. ya sudah selayaknya dan sepatutnya ya sebagai pendidik mau belajar Betul. sepanjang hayat. Iya. Tapi kan Pada kenyataan. di lapangan Iya, kan, betul. Bapak tahu sendiri. Betul, memang saya bicara pengalaman pribadi aja ya. Oke, gimana Bicara tuh? pengalaman pribadi saja, dengan kondisi saat ini ketika kita memberikan sebuah perubahan kecil, saya katakan tidak perubahan besar di sekolah, masih terjadi pro dan kontra. Oke. Ya kan, masih ada yang menganggap bahwa hal itu adalah dikatakan terlalu overacting lah, terlalu berlebihan lah, yang padahal saya sendiri ingin menjadi bagian dari transformasi pendidikan gitu. Dan mau tidak mau kita semua sebagai guru harus menjadi bagian dari transformasi pendidikan, iya kan? Betul, Tapi setuju. pada kenyataannya ketika kita melakukan sebuah perubahan kecil, dianggapnya over. Oh, pastilah ada Tidak kontra ya. semua guru ya, saya garis bawahi tidak semua guru. Ada beberapa guru yang mungkin lebih lama dan senior yang menilai seperti itu. Oh, menarik ya Pak jadinya. Iya. Saya di lapangan seperti itu dengan transformasi pendidikan yang ya udah deh Pak, gini aja deh. Di kelas atau di masyarakat Bapak sudah melakukan hal apa nih Pak sehingga Bapak bisa mengklaim saya sudah melakukan transformasi pendidikan Pak? Ya, kembali lagi pada hakikatnya sebagai seorang pendidik kita memberikan pelayanan kepada peserta didik. Oke. Ya.
ketika kita bisa memberikan pelayanan yang prima kepada peserta didik dan memang kita bisa melihat ukurannya adalah kita melakukan segala programnya dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi itu bisa berjalan dengan maksimal dan memang dirasa efektif sesuai dengan tuntutan kurikulum, saya rasa itu sudah melakukan transformasi sebenarnya. Ya, tapi pada kenyataannya ya kembali lagi di lingkungan itu tidak semuanya bisa memiliki pemahaman yang sama. Betul. Atau saya tidak katakan guru tidak mau belajar atau malas, enggak gitu ya, tapi kondisinya mungkin dengan pemanfaatan PMM tadi tidak semuanya guru bisa mengakses atau mungkin masih perlu melek teknologi Pak, seperti itu. Harus ada yang mudah biasanya untuk menyelesaikan hal-hal itu. Iya betul, salah satunya peran kecil saya di MGMP yang mungkin untuk beberapa event ke depan akan memberikan sebuah sosialisasi tentang penerapan PMM dan bagaimana pemanfaatan PMM itu sendiri melalui komunitas belajar MGMP Bahasa Indonesia. Keren nih Pak programnya Pak. Dan ini menjadi sebuah titik tolak ukur nanti biar mapel-mapel lain juga ikutan bisa melihat dan berkaca. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka itu adalah pemanfaatan komunitas belajar. Gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan komunitas belajar dan komunitas belajar ini menjadi ruang komunikasi. Betul Pak. Gitu kan, menjadi ruang komunikasi untuk segala macam kebuntuan yang dihadapi teman-teman di lapangan seperti itu Pak. Kalau bicara ngomong transformasi pendidikan juga pasti kan ini bukan hanya soal SDM yang tadi Bapak bilang, dari siswanya itu sendiri juga pasti Pak ada kendala nih Pak. Pasti. Sementara kalau bicara project penguatan project profil pelajar Pancasila tadi, kalau kita lihat semua, saya katakan hampir semua sekolah sekarang fokusnya adalah kepada expo-nya, kepada bagaimana menampilkan hasil proyeknya, tapi tidak dilihat dari sejauh mana karakter atau nilai-nilai Pancasila ini bisa tertanam di dalam peserta didik, ya kan? Bisa kita lihat contoh ketika siswa melakukan expo, melakukan sebuah pameran, tapi ada beberapa siswa yang sibuk sendiri, itu saya rasa penerapan profil pelajar Pancasilanya belum maksimal kan. Berarti seperti itu ya. Asas nilai Pancasilanya belum hadir ya kan, belum ada asas nilai Pancasilanya di mana saling menghargai kan belum. Nah, ini menjadi PR untuk kita semua tentunya, bagaimana memberikan sebuah proyek tapi tidak terfokus kepada, memang hasil itu adalah tolak ukur keberhasilannya kan ya. Tapi prosesnya pun harus kita lihat sejauh mana peserta didik ini bisa menerapkan atau menanamkan nilai-nilai Pancasilanya seperti itu. Luar biasa nih Pak, transformasi pendidikan yang digalakan oleh pemerintah dan stakeholder di bawahnya ya, sebagai guru-guru, sebagai agen perubahan ya. Emang masih penting Pak hadirnya guru di ruang kelas, sementara kita tahu anak-anak sekarang belajar dimanapun, kapanpun. Apalagi sekarang mau ada chat GPT katanya. Itu gimana tuh Pak? Itu juga bagian dari transformasi pendidikan. Nah, kalau kita melihat guru bisa digantikan robot. Saya pernah buat konten seperti itu juga. Guru bisa digantikan robot, tapi guru yang bagaimana dulu? Gimana tuh Pak? Harusnya tuh. Nah, guru yang mau, kalau guru itu hanya sebatas masuk ke kelas untuk memberikan nilai, memberikan materi. Kalau guru yang hanya sebatas hadir di kelas hanya untuk memenuhi kewajiban saja, kalau guru yang hanya sebatas melakukan sebuah rancangan pembelajaran itu hanya sebatas sebagai syarat akreditasi saja, itu bisa digantikan robot Pak. Tapi kalau guru yang melakukan pembelajaran, hadir di kelas, dia melakukan proses pembelajaran itu dengan hati, itu robot nggak punya kan, tidak punya emosi. Bagaimana guru melakukan pendekatan kepada peserta didiknya, bagaimana guru melakukan refleksi dari hasil pembelajaran, saya rasa robot itu tidak bisa. Sekelas chat GPT pun mungkin belum bisa untuk melakukan refleksi pembelajaran, untuk mengukur kemampuan peserta didiknya. Terkadang seorang guru hanya fokus kepada anak-anak yang pintar saja. Tapi anak-anak yang spesial dalam tanda kutip, mereka terkadang malas untuk atau enggan untuk melakukan sebuah treatment. Padahal kewajiban seorang guru harusnya fokus kepada anak-anak yang memang spesial dalam tanda kutip seperti itu Pak. Perlakuannya ya. Betul.
Kalau yang pintar bukan berarti tidak perlu diajarkan atau kita tidak memberikan pelayanan, enggak. Iya. Kalau yang sudah pintar, yang sudah paham, hanya tinggal diarahkan saja. Tapi kita hadir di kelas itu justru memfasilitasi anak-anak yang memang masih membutuhkan perhatian khusus seperti itu, Pak. Menarik nih Pak, ada siswa yang tanda petik yang Bapak tadi bilang, jangan-jangan dia ke sekolah belum tahu tujuannya ke sekolah, Pak. Itu kan yang perlu di brainwash ya, ibaratnya apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru terhadap siswa yang seperti itu. Jangan-jangan ke sekolah hanya minta uang saku. Untuk uang saku biar bisa ketemu teman, Yes. atau ketemu pacarnya yang lebih ini kan. Tapi dia tidak menerapkan bahwa dia hadir ke sekolah itu adalah untuk mencari ilmu, gitu ya. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Iya. Betul sih Pak. Karena ya ini yang saya rasakan sendiri ya Pak. Apa yang dipelajari 5 tahun sebelumnya yang tidak berdampak pada masa depannya, saya ogah Pak belajarnya Pak. Serius betul. Pak. Betul. Dan mulai tersadarkan ketika belajar itu ya apa yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Dan nggak semua harus dipelajari. Bapak fokus dalam suatu bidang, saya rasakan sendiri, menikmati, enjoy, dan enak kok ngejalanin hidupnya, nggak tertekan. Gitu nggak sih Pak? Betul. Ya kalau untuk saya pribadi dalam proses pembelajaran, dalam penerapannya, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia yang memang saya ajarkan gitu ya, saya selalu mengaitkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan nyata. Gitu. Apa sih? Seperti contoh misalnya teks berita. Ya mereka bisa melihat berita dalam keseharian, bisa dilihat. Ya kan, apalagi sekarang sudah berita itu bukan hanya ada di TV, hanya di media cetak, media sosial pun sekarang sudah ada berita. Ya carilah pancingan berita yang memang dekat dengan mereka dulu. Betul. Ya kan, seperti kemarin ada Citayam Fashion Week ya kan. Terus Mario kejadian. Dandi. Nah, itu ya kan. Itu adalah pancingan atau rangsangan kepada anak untuk mengetahui apa sih sebenarnya. Kan gitu. Jadi kalau saya pribadi itu dalam pembelajaran selalu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Contoh dalam teks ulasan Pak, saya ajarkan. Teks ulasan itu apa? Mereka nggak paham ulasan itu apa. Tapi ketika saya coba contohkan dengan cara menunjukkan kepada peserta didik bahwa teks ulasan itu sama dengan macomblang Pak. Nah, kok bisa? Ya. Ini cowok, ini cewek, ini macomblang. Si cowok ingin kenal sama cewek ini melalui macomblang, iya kan? Dengan dia membaca teks ulasan, otomatis dia mau membaca karya sastranya, seperti itu. Jadi macomblang ini mengenalkan dulu kan, si cewek ini seperti apa karakternya, iya kan? Bagaimana keburukannya, bagaimana kebaikannya, seperti itu. Jadi ketika saya contohkan seperti itu, anak terbuka Pak, dan paham akhirnya fungsi dari teks ulasan itu apa. Itu contoh kecil. Nanti kalau yang lebih profesional nanti ke kritik sastra gitu ya Pak. Bisa seperti itu. Tapi kan kita kan dasarnya dari teks ulasan dulu Pak. Seperti itu. Ya mungkin itu ya transformasi pendidikan yang dihadirkan oleh Bapak Revi terhadap pembelajaran di kelas maupun di kehidupan, sehingga apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa membentuk suatu peradaban masyarakat yang madani, berdikari, dan tentunya ada quotes terakhir mungkin dari Pak Revi buat sahabat Vokoid mengenai transformasi pendidikan. Lebih kepada ini sih, pesannya adalah kalau menurut orang pengalaman adalah guru terbaik, tapi kalau menurut saya menjadi guru adalah pengalaman terbaik. Istimewa, luar biasa. Terima kasih Pak Revi. Siap. Sampai jumpa lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.